Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran ala haddin niyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA, SMK dan MA. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Melalui latar belakang ini, yang pertama, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama Islam, kebudayaan, persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu percepatan persebaran tersebut. Terjadinya pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antar pedagang dan penduduk setempat. Terjadinya kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Bahkan bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ya, didukung oleh Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junet Pariduri, dan berita Cina zaman dinasti Tang. Ya, ini awal masuk pada abad yang ke-7. Setelah itu Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Pendapat ini didasarkan adanya makam Fatimah bin Maimun di Leran, ya, Gresik, berangkat tahun 1082 Masehi. Kemudian Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, yang berangkat tahun 1297 Masehi. Ini proses awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. A. Peran dakwah para mubalik dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pertama, pengertian strategi dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam kaitannya dengan dakwah dan perkembangan Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh atau para dai dalam mendakwahkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang B, sebab-sebab memerlukan strategi dalam dakwah. Pertama, agar dakwah Islam dapat berjalan secara lancar dan damai. Ya, jadi, mengapa kita harus memerlukan strategi dalam berdakwah? Tujuannya adalah agar dakwah Islam dapat berjalan secara lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian, agar ajaran Islam menjadi bentuk amaliyah umat manusia yang bersifat rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat bagi seluruh alam, agar umat manusia dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati, ya, tidak dengan terpaksa atau bahkan takut. Jadi inilah perlunya strategi dalam berdakwah untuk mendakwahkan agama Islam. Macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, ya. Pertama,
melalui perdagangan, ya. Ada di jalur selatan melalui Arab, ya, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia, ya. Kemudian melalui jalur utara melalui Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan Indonesia, ya. Ini melalui perdagangan. Selanjutnya, para mubaligh melakukan kontak perdagangan, ya. Adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Arab, Persia, Cina, dan India telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Menurut Tom Peirce, ya, perdagangan Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Kemudian mereka mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka semakin banyak. Mereka menjadi komunitas Muslim di lingkungannya sendiri. Setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam semakin luas hingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Yang selanjutnya, melalui perkawinan. Perkawinan antara wanita Muslim dan keturunan raja atau bangsa lokal, ya. Para putra bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu, ya, karena saat perkawinan dalam Islam harus seagama, ya, harus diislamkan terlebih dahulu. Kemudian Brawijaya dengan putri Campa melahirkan Raden Fatah, ya. Ini melalui perkawinan. Kemudian perkawinan antar seorang mubaligh dan para raja atau bangsawan. Para putri raja atau bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Raden Rahmat, ya, Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaunganten, ya. Nah, ini salah satu Islam masuk ke Indonesia melalui perkawinan. Selanjutnya tasawuf, ya. Pengajaran tasawuf atau para sufi. Apa pengajarannya? Mengajarkan teosufi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat. Mahir dalam hal-hal magis dan punya kekuatan menyembuhkan. Ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Kemudian tasawuf memiliki persamaan dengan alam pikiran penduduk pribumi sehingga ajaran tersebut mudah dimengerti dan diterima, ya. Ini ada Hamzah Fansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, Sunan Panggung, ya, di daerah Jawa. Kemudian jalur pendidikan. Mubaligh dengan ilmu tinggi, ya, menjadikan rumah, masjid atau langgar sebagai pusat pengajaran Islam, ya. Di antaranya ada Ibnu Batutah, ya, Al-Muhazzab Rihlah Ibnu Batutah. Ketika beliau berkunjung ke Samudra Pasai pada 1354 Masehi, beliau mengikuti raja melakukan diskusi dalam bentuk halakoh, membentuk lingkaran di masjid usai sholat Jumat hingga asar. Masjid menjadi tempat pendidikan paling awal, ya. Jadi pendidikan dilakukan di masjid. Kemudian pesantren. Agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru tanah air sehingga banyak penduduk menjadi Muslim, ya. Tidak mengenal status sosial dan kasta di dalam pesantrennya. Para santri diperintahkan melanjutkan dakwah di lingkungannya setelah dianggap mampu menyerap pengetahuan keagamaan yang baik. Pesantren Sunan Giri diantaranya pesantren, ya, adalah masyarakat Hitu Maluku, ya, banyak berdatangan ke pesantren Giri. Sunan Giri dan santrinya pernah diundang ke Maluku untuk memberi pelajaran tentang Islam, ya. Kemudian pesantren Raden Rahmat, ya. Selanjutnya melalui jalur politik. Hubungan politik antara ulama dengan kerajaan. 1. Ulama berhasil mengislamkan raja, berdaulat dan membawa pengaruh pada lingkungan kerajaan. Corak kerajaan bergeser dari Hindu Buddha menjadi Islam.
Menurut sumber-sumber Cina, tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya bernama Serindra Varman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau meminta dikirimkan dai yang dapat menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, ya, beliau beralih agama dari Hindu menjadi Islam. Alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua, ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang langsung bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Terjadi karena kerajaan tersebut didirikan oleh raja-raja muslim yang didukung penuh oleh para ulama seperti Kesultanan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan sebagainya. Sampai beberapa dekade, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara memiliki wewenang dan kekuasaan penuh sebelum datangnya penjajah Eropa. Sejak saat itu situasi politik berubah dan peran ulama mulai bergeser dari ranah politik kerajaan, kemudian beralih membangun kekuatan sosial budaya di tengah masyarakat. Selanjutnya, jalur seni budaya. Penerimaan Islam oleh masyarakat Indonesia berkaitan dengan corak Islam sufistik yang berkembang dari Persia dibandingkan dari Mekah dan Madinah, mudah diterima karena sesuai dengan kebudayaan lokal. Di antaranya ada Sunan Kudus menggunakan seni hewan suci umat Hindu sebagai media dakwah di masyarakat sekitar Kudus. Kemudian ada Sunan Kalijaga menciptakan perayaan sekaten, ya, syahadatain, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan gamelan sekaten yang ditabuh di Masjid Agung Demak. Menciptakan tokoh dari cerita wayang yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Kemudian ada Sunan Giri, ya, menciptakan kitab ilmu falak yang disesuaikan dengan alar pikiran Jawa, ya, alam pikiran Jawa. Kemudian digubah oleh Ronggowarsito dengan nama Serat Widya Pradana. Selanjutnya Sunan Bonang menulis ajaran tauhid dan tasawuf dengan bahasa sastra yang kemudian dikenal dengan Serat Bonang. Prinsip-prinsip strategi dakwah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, prinsip tidak memaksa, ya, tidak boleh dipaksa. Prinsip tidak memaksa adalah strategi yang dilakukan dengan cara simpatik dan menarik, ya. Bagaimana agar masyarakat itu tidak terpaksa tetapi memberikan simpatik dan akhirnya ikut masuk ke dalam Islam. Kedua, prinsip dalam tidak memaksa ini, prinsip tidak memaksa sebagai bentuk dan perwujudan meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah tidak pernah memaksa-maksa dalam urusan akidah. Di antara hal yang menarik dalam proses dakwah Islam yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, ya, ini hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat, ya. Namun maknanya sangat luar biasa, ya. Yang kedua, prinsip menunjukkan kebenaran. Ajaran Islam adalah ajaran yang berisi kebenaran yang hakiki, ya, hak. Kebenaran hakiki adalah kebenaran yang hak atau kebenaran yang pasti. Tidak ada ajaran Islam yang mengandung kebenaran semu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaknya dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir, ya. Jadi ini salah satu dalil terkait dengan menunjukkan kebenaran. Prinsip keteladanan. Tidak boleh mengamalkan ajaran Islam dengan model pengamalan selain dari Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip keseimbangan hidup. Para dai di samping mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, juga sambil berdagang untuk meraih kebahagiaan dunia
dunia ya, sehingga seimbang. Keseimbangan dalam berdakwah dan berdagang merupakan bentuk keseimbangan prinsip hidup yang dilakukan oleh para dai. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Prinsip yang kelima yaitu rahmatan lil alamin. Semua ajaran Islam bersifat rahmatan lil alamin, artinya ajaran Islam menyebarkan prinsip kedamaian. Prinsip rahmatan lil alamin inilah yang menjadi misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam prinsip Islam, rahmatan lil alamin inilah yang menjadi jaminan kedamaian dan keharmonisan alam semesta.